Mas, aku tadi ngomong soal sedekah tadi. Aku kapan hari itu wawancara sama Mas Oka. Jadi setelah wawancara itu, ya udah deh, habis wawancara aku langsung transfer ibuku gitu. Aku langsung transfer waktu itu juga, aku transfer 15 juta tak kirim ke ibu gitu. Jarak beberapa hari gitu Om ya. Aku tuh dapat sesuatu yang dulu tuh aku pengen ngedapetinnya itu harganya itu 35 juta Om. Tapi itu tak dapat cuma-cuma dan itu gratis Om Bimo. Wow, jadi mungkin hal-hal kayak gitu tuh kan ternyata nggak semua orang Om bisa cepet gitu loh maksudnya. Yang betul, menyebabkan betul. itu berbeda itu menurut Om Bimo itu apa Om? Ya tadi Mas, historinya. Kemudian saat melepaskan itu pun jadi tolak ukur Mas. Gitu loh, ibaratnya itu nyogok atau memang benar-benar tulus gitu loh. Oke. Saya tak nyogok Tuhan lah dengan kasih ibu saya. Ya karena sang sumber rezeki maha tahu segalanya gitu. Jadi hanya menyelidiki hati nurani. Makanya kalau misalkan mau acting, saya inilah habis nonton ngaji Roso nyari janda tua yang ini terus tak ngasih satu kantong sembako lah, siapa tahu dengan nyogok satu kantong ini nanti bisa dapat 10 kantong gitu kan. Nah, jadi ada beberapa perbedaan tentunya saat memberikan. Coba deh misalkan di masjid atau di tempat ibadah itu kan selalu ada namanya zakat, ada namanya persembahan gitu. Tapi apa yang membedakan orang? Vibrasi saat melepaskan itu. Niatan saat melepaskan itu menentukan, karena getaran yang mancar ini kan yang memberikan kembali gitu. Iya. Itu salah satu faktornya di situ. Mas Hendra tolong tanyain Om Bimo ya. Konsepnya itu happy hoki online dulu, terus offline di Jogja gitu kah? Bebas sih, mau offline dulu boleh, yang penting ikut kedua-duanya. Karena kalau hanya offline saja, nanti materinya kurang lengkap. Ada pendetailannya di online. Kalau online saja, nanti belum dapat ilmu prakteknya. Kayak praktek narik uangnya bagaimana, praktek misalkan ada yang kesulitan melepaskan diri yang palsu, ada kesulitan beresin belief system yang menghambat kekayaan, sudah meditasi sendiri, sudah diprogram sendiri, nggak bisa kan saya memfasilitasi adanya kelas offline. Nah kalau di kelas offline saya yang beresin, saya yang nganamin belief system itu masuk ke bawah sadar teman-teman. Nah setelah ikut offline baru online ya nggak apa-apa, sebagai refresh dan juga sebagai pelengkap gitu. Nah mungkin info harga sekalian Om, karena ini banyak teman-teman di TikTok yang baru dan belum tahu gitu ya. Kalau online itu rate-nya berapa, kalau offline berapa gitu. Betul. Ya jadi yang pertama kenapa dulu saya buat online dan offline supaya teman-teman juga clear. Karena gini, ketika mau saya buat offline semua itu ternyata satu hari nggak cukup. Dan banyak teman-teman yang terhalangi dari izin, dari biaya, kan pastinya investasinya lebih dari satu hari. Lalu ketika saya buat online itu mempermudah teman-teman yang pengen ngincipi, siapa tahu dengan online saja bisa dapat keajaiban keberuntungan, dan itu sudah banyak. Bahkan yang berbekal hanya yakin tok untuk datang di offline itu dapat keajaiban pun banyak. Kayak Pak Agil itu kan daftar dulu kan, nggak tahu duit dari mana, belum pegang gitu kan. Tiba-tiba dia ngasih 15 juta. Dia nggak nyari kemana-mana gitu loh. Dan saat istrinya mau ke Jogja pun, mau didaftarin pun juga sama, dapat 10 juta lagi gitu. Dan itu banyak lagi, ada yang orderan sablonnya membludak, ada yang dapat tiket gratis dari peserta lain, dan macam-macam gitu. Jadi dari online saja sudah bisa narik keajaiban keberuntungan. Nah kalau dengan offline tuh pasti jauh lebih maksimal lagi karena praktek langsung ilmunya gitu. Nah kalau di online itu di 500 sekian, kalau offline tuh 1.888.000. Om Bimo auranya sangat kelihatan bagus. Pakai garam apa gitu? Garam, saya nggak pakai garam. Nggak pakai garam. Ya? Sebenarnya aura bagus tuh bisa dari menjaga vibrasi sih. Gitu, menjaga vibrasi dari dalam. Saya lihat kok Mas Hendra akhir-akhir ini banyak narasumber yang vibrasinya keren luar biasa. Karena sudah memancar dari dalam itu luar biasa, keren. Saya ingin ikut kelas TikTok Mas Hendra. Ya tadi udah ada nomornya saya teman-teman, tak share ya. Jadi silakan besok bisa daftar kelas TikTok. Ya jadi TikTok nih saya juga awalnya itu agak kaget Mas sebenarnya Mas. Karena waktu itu kan saya tidak menyangka secepat itu. Dalam 1 bulan ada testimoni pertama seorang mahasiswa sambil kuliah gitu. Punya omset 100 juta gitu loh dalam waktu sebulan. Ternyata bisa gitu loh. Akhirnya testimoni itu makin banyak, sampai ada yang bangun rumah di kampungnya,
ada yang beliin motor cash ibunya, ada yang upgrade mobilnya, pokoknya testimoninya luar biasa banyak lah gitu. Jadi wow, ternyata bener ya, dengan menanamkan ke bawah sadar cuan dengan mudah dan menyenangkan, bangun tidur dipaksa cuan, itu ternyata mereka benar-benar mengalami. Oke lah, saya tak fokus pertanyaan ke TikTok aja sesekali ngerespon teman-teman di TikTok biar rajin nge-give-nya ya. Mas Hendra offline di Jogja itu berapa hari nggih Mas? Pripun Om? Ya, offline itu sehari dari jam 8:30 sampai jam 5. Oke, 8:30 pagi sampai jam 5. Ada makan siangnya nggak Om? Ya, ada makan siang sama 2 kali coffee break. Oke, ada makan siang sama 2 kali cafe break. Cara daftarnya gimana? Silakan dipentelengin. Lihat itu. Saya minum dulu ya Mas. Ini ada temen yang akan ngetik. Monggo diminum dulu Om. Gimana Mas? Oke. Teman-teman akan saya sematkan ya nomor handphone. Oke. Ini teman-teman bisa untuk pendaftaran TikTok dan Happy Hoki ya. Nomornya sudah saya akan saya sematkan nih. Habis ini ada yang komen. Silakan teman-teman lihat ya komen terakhir. Nah, itu saya coba sematkan. Sebentar. Nah, itu udah saya sematkan. Silakan nomornya di situ ya. Mas, kalau dari Taiwan apa bisa ikut online kah? Sangat bisa ya Om ya. Ya. Bisa banyak ya Om teman-teman dari luar negeri. Bahkan kemarin Mbak Nuri dari Singapura Om. Iya. Aku wawancara Mbak Nuri, Om Bimo nggak tahu. Iya. Ya dari Singapura Om. Dari Singapura tergerak hatinya gara-gara nonton Om Bimo. Ya sampai bilang suaminya nggak jujur teman. Kenapa Om Bimo nggak mau ngadakan offline di luar Jogja? Belum sih. Belum, karena kesibukan akhir tahun sama awal tahun luar biasa padat, jadi memang beberapa plan project itu kan masih banyak yang tertunda. Karena saya ya bisnisnya nggak cuman ini saja, jadi ada beberapa bisnis lain yang jadi menciptakan sistem income masuk lalu mendelegasikan ini kan butuh proses. Iya. Kalau sudah mendelegasikan kan jadi mesin uang. Gitu loh. Jadi simpelnya kan gitu, menciptakan sistem income masuk lalu mendelegasikan. Nah, saya sedang proses beberapa mencetak sistem income masuk. Kalau sudah terdelegasi nanti siap jalan-jalan. Jogjanya di mana?